Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Sari. Saya dosen tetap di program studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Video ini merupakan bagian dari PDD UKPT pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Lalu Lintas yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu tentang posisi ilmu rekayasa lalu lintas dalam bidang ilmu rekayasa teknik sipil. Lebih detail, mata kuliah ini mempelajari tentang karakteristik transportasi jalan raya, ekspresi kinerja lalu lintas berupa arus, kecepatan, dan kepadatan, metode survei lalu lintas, pemodelan hubungan arus, kecepatan, dan kepadatan, kapasitas dan kinerja ruas dan simpang jalan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia, manajemen lalu lintas, peraturan lalu lintas, keselamatan lalu lintas, dan pejalan kaki. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini yaitu memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains alam, dasar-dasar teknik, dan spesialisasi teknik sipil untuk memecahkan masalah teknik yang kompleks. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mampu menganalisis karakteristik jalan dan lalu lintas, mampu memahami teknik pengumpulan data dan lalu lintas, mampu menghitung parameter untuk kinerja lalu lintas dan ruas jalan di simpang, mampu memahami konsep manajemen lalu lintas, dan mampu memahami konsep tentang keselamatan lalu lintas. Berdasarkan CPMK tersebut, disusunlah sub CPMK yang terdiri dari mampu menganalisis karakteristik jalan raya dan lalu lintas, mampu memahami teknik pengumpulan data lalu lintas yang terdiri dari volume, kecepatan, travel time, dan geometri inventory, mampu menghitung parameter untuk kinerja lalu lintas di ruas jalan, yaitu hubungan arus, kecepatan, dan kepadatan, serta kapasitas ruas jalan, mampu menghitung parameter untuk kinerja lalu lintas di simpang, yang terdiri dari kapasitas dan kinerja simpang bersinyal, tidak bersinyal, jalinan, dan bundaran. Mampu memahami konsep manajemen lalu lintas yang terdiri dari supply, demand, parkir, rambu lalu lintas, dan koordinasi simpang. Mampu memahami konsep tentang keselamatan lalu lintas berupa peraturan, perhitungan, dan arus pejalan kaki. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan fokus pada mahasiswa berupa metode Student Center Learning, Blended Learning, studi kasus, dan diskusi kelompok. Sistem pembelajaran ini dilakukan pada secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dengan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan ruang diskusi interaktif, studi kasus di lapangan, serta presentasi hasil studi. Pembelajaran asinkronus antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara grup daring di dalam grup WhatsApp atau asistensi langsung yang dapat dilakukan di luar jam perkuliahan untuk membahas materi-materi atau studi kasus di lapangan. Materi perkuliahan dapat didapatkan oleh mahasiswa dalam bentuk PPT atau PDF berupa buku-buku standar, peraturan, serta referensi penelitian dan dapat diakses secara daring melalui via Google Classroom atau Google Drive. Mata kuliah dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi, minggu ke-8 ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan pada pekan 9 sampai 15 dengan pemaparan materi dan minggu ke-16 dilakukan dengan ujian akhir semester. Asesmen pembelajaran mata kuliah rekayasa lalu lintas didapatkan dengan 3 komponen, yaitu tugas, UTS, dan UAS yang dinilai berdasarkan rubrik penilaian mata kuliah.
Tugas dilakukan secara individu dan berkelompok dengan bobot 20% untuk mengukur ketercapaian CPMK 1, 2, dan 3. Komponen ujian tengah semester memiliki bobot 40% dengan mengukur ketercapaian pada CPMK 3 dan 4. UTS diberikan dalam bentuk soal ujian teori dan perhitungan. Komponen untuk ujian akhir semester memiliki bobot 40% dengan mengukur ketercapaian CPMK 4 dan 5. UAS diberikan dalam bentuk proyek untuk memecahkan masalah secara studi kasus. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, kita ketemu lagi di mata kuliah rekayasa lalu lintas. Hari ini kita akan belajar tentang studi volume lalu lintas. Studi volume lalu lintas itu biasanya terlihat sepele, tetapi itu penting sekali untuk aspek di perhitungan teknik sipil, untuk menghitung tentang perkerasan jalannya, tebal perkerasan jalannya, jenis perkerasan jalan, kemudian geometrik jalan, kemudian untuk lampu berapil, untuk simpang 3, simpang 4, atau simpang bersinyal dan tidak bersinyal. Kita butuh ilmu ini atau studi volume lalu lintas untuk itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah definisi dan tujuan studi volume lalu lintas. Volume lalu lintas itu apa sih definisinya? Apakah jumlahnya? Iya, betul. Volume lalu lintas itu adalah jumlah kendaraan yang lewat dari satu titik pengamatan atau ruas jalan dalam satu satuan waktu. Nah, tujuannya apa? Tadi sudah saya sampaikan sebagai pengukur kuantitatif arus, kemudian pola arah kecenderungan lalu lintas. Jadi kita bisa tahu tuh arusnya dari mana? Dari utara selatan, selatan utara, dari ruas jalan. Kalau kita belajar ruas jalan, jalur jalan, nah itu kita bisa tahu flow-nya, arusnya seperti apa. Kemudian sebagai dasar perencanaan desain yang tadi saya sampaikan, kita bisa mendesain persimpangan, kita bisa mendesain perkerasan jalan, tebal perkerasan, beton, atau aspal. Selanjutnya lalu lintas dan kanalisasi. Contohnya ada, kalau kita di simpang tidak bersinyal, kita bisa belok kiri langsung. Kita ada taman jalannya di situ, itu namanya adalah taman jalan atau kanalisasi jalan. Nah, itu fungsinya volume lalu lintas. Selanjutnya, ini adalah jenis klasifikasi kendaraan menurut MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Ketika kita mau mendesain sebuah jalan, yang kita pakai adalah MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, atau yang terbaru adalah PKJI, tahun 2024. Kurang lebih tidak ada perbedaan untuk ini. Jadi terbagi menjadi 12 kendaraan. Jadi di Indonesia itu dibedakan menjadi 12 jenis kendaraan. Mulai dari bemo, sedan, kombi oplet. Kalau di daerah-daerah pinggiran kota itu kan tidak ada angkutan umum ya. Angkutannya angkutan angkudes begitu. Kemudian mikrobus atau bus-bus yang kecil. Kemudian bus berat atau bus malam dan lain sebagainya. Pick up barang, truk ringan 2 as. Nah, kalau truk itu dibedakan menjadi asnya, berdasarkan asnya jenis kendaraan. As kendaraan, jumlah roda kendaraannya gitu ya. Kemudian truk 3 as, truk gandeng atau semi trailer, sepeda motor dan kendaraan tidak bermesin. Ini hubungannya dengan ekivalensi mobil penumpang atau EMP. Jadi jumlah volume itu kita kalikan dengan EMP untuk kita dapatkan angka ekivalensinya. Ada yang tahu nggak kalau kendaraan selain ini yang tidak masuk kriteria? Contohnya apa? Pernah lihat becak nggak? Nah, becak itu tidak terhitung di sini. Lihat, iya kan? Becak, sepeda, kayu, ini dia tidak masuk kendaraan. Dia masuknya adalah kategori pejalan kaki. Hitungannya 0. Oke, jadi becak di beberapa, kalau kita ada di daerah-daerah pedesaan itu kan ada becak toh. Nah, di becak itu tidak masuk kategori kendaraan. Becak, sepeda. Atau kalau kalian main di Jakarta, di kota, itu kan ada namanya bajai. Iya, bajai. Tosa, tahu Tosa? Tosa itu apa ya?
yang kayak sepeda roda itu yang buat angkutan itu. Nah, biasanya itu tidak masuk ke kategori, belum dimasukkan ke kategori IMP sayangnya. Sementara sekarang banyak sekali angkutan tersebut beredar. Begitu. Nah, ini dari 12 itu kita kategorikan lagi menjadi 4 kendaraan. Yang tadi itu MC, motorcycle, kemudian low vehicle itu kendaraan ringan 3-4 roda, kemudian heavy vehicle atau truk, heavy vehicle itu truk. Kemudian KTB, kendaraan tidak bermotor, itu dimasukkan dengan hambatan samping. Jadi seperti sepeda kayu itu masuknya hambatan samping karena sama seperti pejalan kaki hitungannya. Ada yang dinamakan dengan setelah kita kalikan dengan SMP. Jadi kita punya volume lalu lintas, kita hitung semua volume lalu lintasnya menurut kategorinya, kita kalikan dengan EMP-nya yang tadi ini masuk ke EMP 0,25, kemudian 1,5, itu jadinya adalah SMP, satuan mobil penumpang. Begitu ya. Nah, ini perhitungannya. Ada perhitungan mekanik, jadi kita bisa meletakkan cara survei di lapangan itu dengan 2 cara, manual dan fix atau portable. Manual, Anda itu menghitung secara manual menggunakan counter, berapa kendaraan motornya gitu. Pernah ada yang melakukan itu belum? Belum ya? Oh, pernah lihat, betul. Di jalan itu kan ada yang sering melakukan itu. Itu menggunakan counter. Jadi dihitung berapa mobilnya, betul, berapa motornya, dihitung menggunakan sesuai dengan formulir. Ada pula yang menggunakan dan lebih fix itu kamera yang diletakkan di ketinggian supaya melihat mobilnya, kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Itu diletakkan kameranya. Kemudian kita hitung setelahnya sesuai dengan formulirnya juga sebenarnya. Lebih memudahkan dan lebih tidak terlalu banyak kesalahan human error-nya. Jadi human error-nya lebih sedikit ketika kita meletakkan kamera. Karena ketika kita menggunakan manual, jarak pandang mata kita ini kan kadang terbatas ya untuk menghitung 1, 2, 3-nya. Nah, sekarang kita lebih menggunakan di lapangan, di praktek di apapun di lapangan, proyek apapun di lapangan, kita butuh volume, kita menggunakan fix perhitungan yang mekaniknya. Nah, ini cara kerjanya gitu ya. Ini perhitungan manual. Nah, ini penyajian data volume lalu lintas. Tadi kan ada kalau dibagi dengan kelas jalannya. Jadi ada namanya LHR. Lalu lintas harian rata-rata atau annual average daily traffic. Jadi kalau kita mau mengambil data volume lalu lintas itu namanya adalah data LHR. Lalu lintas harian rata-rata. Itu mulai dari pagi, kalau kita mau data, kalau kita mau butuh desain kendaraan untuk perkerasan jalan, kita butuh 24 jam fix selama 7 minggu. Karena kendaraan itu volume, perilakunya akan berbeda ketika lebaran. Ya kan? Ketika liburan atau ketika hujan. Volume lalu lintas atau survei itu tidak boleh terbebas dari hari libur. Hari libur itu kayak istilahnya apa ya? Kecepit ya? Apa sih? Kayak antara libur masuk, libur masuk gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita bedakan antara hari kerja dan hari libur itu perhitungannya berbeda. Begitu. Cuaca pun juga berpengaruh, cuaca hujan atau cuaca cerah. Jadi 2 hal itu sangat penting. Ketika itu hujan, survei tidak berlaku. Karena perilaku kendaraannya berbeda. LHR-nya nantinya berbeda. Nah, ini adalah penyajian data. Ketika kita sudah punya datanya, data volume tadi, kita kalikan dengan EMP, kita bedakan berdasarkan kelas jalannya. Tahu kan kelas jalan ya? Kelas jalan 1A, kelas jalan dan lain sebagainya, ada arteri sekunder, arteri primer, dan lain sebagainya, itu namanya kelas jalan. Dengan MST terberat, muatan sumbu terberatnya berapa ton. Itu dibedakan, nanti per kelas jalannya, per kelas kendaraannya, jadinya SMP. Jadi volume total
dikalikan dengan EMP-nya jadinya SMP. Nah, ini ada fluktuasi kendaraan volume lalu lintasnya. Jadi kalau kita mau nanti umpama kalian sudah bekerja di kontraktor, di konsultan, mau buat jalan, desain jalan, untuk tahu peak hour-nya jam berapa sih? Peak jam puncaknya jam berapa? Ini dari sebelah kiri ini adalah SMP kendaraannya, di sini adalah perbandingan waktu. Biasanya data itu diambil per 15 menitan. Kemudian kita rekap sepanjang itu. Nah, ini contohnya adalah rekapnya adalah per jam, sehingga kita tahu nih di jam berapa ya puncaknya. Nah, ketika kita tahu jam puncaknya berapa, di jam berapa, maka paling besar puncaknya itu berapa SMP. Untuk kita tahu tebal untuk itu, maka dalam mendesain perkerasan jalan aja contohnya. Untuk kita mendesain perkerasan jalan, tebal perkerasan jalan mau berapa tebalnya, itu kita butuh tahu puncaknya berapa. Karena terberat kendaraan yang akan melewati itu berapa. Kemudian baru kita tahu memutuskan, mau menggunakan flexible pavement atau menggunakan rigid pavement. Mau pakai aspal atau mau pakai beton bahan pengikatnya. Gitu bayangannya ya. Kok bisa Bu di jalan itu ada yang pakai aspal, ada yang pakai beton gitu. Itu nanti berbeda lagi. Selain itu adalah ada salah satu pertimbangannya adalah volume lalu lintasnya. Walaupun ada pertimbangan lainnya ya, ada faktor lainnya ya, tetapi salah satunya adalah tentang volume lalu lintasnya. Begitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Oke, gimana? Saya ingin bertanya terkait dengan volume lalu lintas. Karena setahu saya di dokumen lingkungan untuk penyesuaian penentuan AMDAL, PKRPL, PL dan PPL, di situ kan ada juga pantuannya berdasarkan klasifikasi seperti kota metropolitan, dan kota kecil. Nah, kalau setahu saya juga di peraturan tersebut itu masih klasifikasinya tersebut menggunakan penggunaan lahannya. Nah, maka juga volume lalu lintas ini juga bisa dijadikan dasar dalam penentuan. Iya, ini selanjutnya. Oke, pas banget Jadi, dalam kita sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, jadi ada namanya dokumen atau arus lalu lintas. Arus lalu lintas ini adalah datangnya lalu lintas dari mana? Makanya tadi kan ada pertanyaannya, apakah bisa sekali karena penyajiannya kita harus tahu itu. Dia asalnya dari mana, daerah pemukiman. Jadi gini, untuk kita mendesain sebuah jalan, ya kita berbicara konseptualnya. Untuk kita mendesain sebuah jalan, kita harus tahu dulu fungsi jalan yang akan dibangun apa. Dan zonanya apa, seperti dokumen lingkungan dan lain sebagainya. Ini mau dari zona mana? Zona pemukiman kah? Zona industrial kah? Atau zona perdagangan kah? Itu untuk tahu jenis kendaraannya apa saja yang ada di sana. Jadi apakah kita mau membangun jalan mulai dari nol atau kita mau mendesain ulang jalan yang sudah ada. Itu disesuaikan dengan tadi pertanyaannya, apakah ini bisa menjadikan dasar? Pastinya, karena berapa banyak yang dibangkitkan dari fungsi lahan tersebut, dari industri tersebut, itu dari volume salah satu indikatornya. Begitu. Nyambung kan? Jadi berapa banyak, ini kan ada titik-titiknya ya. Dari titik-titik simpul ini namanya adalah asal tujuan kendaraan. Volume asal tujuan kendaraan. Volume ini dari titik A ke titik B ini berapa totalnya? Ini umpamanya dari industri. Dari industri dia akan masuk ke perdagangan, industri dan perdagangan. Dari pabrik dimasukkan ke zona perdagangan. Itu adalah berkaitan dengan zona lingkungan atau zona tata guna lahannya. Gitu ya. Seumpama bangkitan dari zona hunian menuju ke zona edukasi. Itu yang berpengaruh dari volume kendaraan. Salah satu tolok ukur untuk mengetahui bangkitan kendaraannya. Berapa banyak kendaraan yang timbul dari sebuah perumahan tersebut menuju ke tarikan. Tarikan itu contohnya apa? Ke mall, pasar, sekolah. Nah, dari situ kita bisa tentukan, berapa ya perlu ada lampu lalu lintas tidak ya? Perlu ada simpang bersinyal atau cukup simpang tidak bersinyal?
atau butuh bundaran seperti kita tahu kalau di Semarang itu ada bundaran namanya Simpang 5. Nah, ketika simpangnya sudah banyak, apa yang perlu dilakukan? Itu adalah studi asal tujuan ini dan volumenya. Dasarnya dari situ penentuannya, oke? Nah, ini selanjutnya yang tadi saya bilang lebih detail, berapa sih arusnya? Tadi kan lingkungan ya, kita berbicara itu dasarnya dulu, betul sekali, pasti bisa dipakai. Karena dari hunian tadi, contohnya hunian ya, berapa sih yang keluar dari hunian itu yang belok kiri, belok kanan. Nanti dari belok kiri, belok kanan, kita akan bertanya, dia mau pergi kemana? Apakah zona hunian itu ke tarikan berupa sekolah? Sehingga kita bisa melihat dari pola suburban menuju ke urban. Mulai dari daerah pinggiran menuju ke daerah kota, ketika pagi pasti lebih ramai. Itu logika yang tadi disampaikan, apakah berpengaruh dari segi guna lahan atau tidak sesuai dengan dokumen dan lain sebagainya? Pasti. Itu sangat berkaitan erat. Ketika sore hari dari kota menuju ke pinggiran, itu namanya perjalanan commute. Jadi kalau kalian berangkat dari rumah di pinggir kota, datang ke kota setiap hari di pagi hari karena ada kuliah pagi, nah itu kalian perjalanan commute. Begitu. Nah, ini adalah sajian volumenya. Nanti Anda akan survei di lapangan begitu ya, di simpang atau di simpang tidak bersinyal atau tidak bersinyal. Kita lihat ini kan di simpang. Berapa yang belok kiri, berapa yang belok kanan, berapa yang lurus. Ini untuk menentukan arusnya nanti di simpang. Ini penyajian data volumenya tadi ya, ini di jam-jam volume lalu lintasnya, volume setiap jam dalam persentase LHR. Nah, ini volume jam sibuk yang ke-30 sebagai tumit lengkung. Grafik ini adalah untuk perencanaan. Umpamanya kita mau merencanakan sebuah jalan baru 30 tahun mendatang. Berapa besar volume kendaraan yang akan lewat. Itu kita butuh data ini untuk kita bisa perkirakan di volume dasar perencanaan. Ini adalah grafik volume jam puncak. Nggak mungkin kita bisa mendesain sebuah jalan baru kalau kita tidak punya data ini. Ini adalah dasar untuk desain itu, gitu. Ya, ini sesuai dengan highway geometric design of rural highway di tahun 1965. Sumbernya dari situ. Kita belum punya aturan yang mendukung detailnya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kita bisa menghitung itu berapa sih pertumbuhan lalu lintasnya 20 atau 15 tahun mendatang ketika jalan itu dibuka. Ada namanya faktor pertumbuhan. Jadi 2 tahun itu biasanya volume lalu lintas pasti bertumbuh. Apalagi sekarang fenomenanya berubah. Kendaraan roda 2 atau sepeda motor bertumbuh sangat cepat daripada kendaraan sebelumnya. Maka pendekatan ini, faktor pertumbuhan ini hanyalah pendekatan. Kita bisa menggunakan rumus statistik untuk lebih dalamnya dalam merencanakan atau pertumbuhan kendaraannya, karena ada faktor-faktor lain. Nah, kita bisa hitung secara statistik, namun ini adalah dasarnya dulu, bahwa PT sama dengan P0 dikali 1 plus I pangkat N. Ini ya, jadi PT itu adalah prediksi volume penumpang kendaraan per hari, jadi ini tidak menggunakan SMP, ini full volume, kemudian volume lalu lintas hasil survei, P0-nya, faktor pertumbuhan lalu lintas dalam persentase, kita perkirakan 2-3 tahun mendatang kurang lebih pertumbuhan kendaraannya tumbuh berapa persen, 1 atau 2%. Kemudian N-nya itu adalah jangka waktunya, mau 1 tahun, 2 tahun, begitu ya. Nah, ini volume formulir survei untuk perhitungan lalu lintas. Jadi ini per 1 jam, biasanya per 15 menit untuk lebih mudah merekapnya. Untuk kita tahu volume lalu lintasnya. Selanjutnya ini adalah formulir perhitungan lalu lintas untuk survei jalannya. Ini volume-volume dari MKJI, jadi yang mengeluarkan memang dari Bina Marga. Dan ini berlaku seluruh Indonesia. Kalian mau survei dimanapun juga formulirnya begini, cara survei di lapangannya. Nah, Oke, ada yang ditanyakan? Kita diskusi dari formulirnya, ada yang ditanyakan nggak? Iya. Ini sebenarnya Bu, untuk
kan itu tadi ada beberapa formulir. Nah untuk waktu kita survei di lapangan itu biasanya kurang lebih menghabiskan berapa formulir? Iya, jadi gini, biasanya kita menggunakan yang ini nih, yang standar nih, formulir survei perhitungan lalu lintas. Kita biasanya mengambil caranya begini, kita kapan sih tahu jam puncak? Sebenarnya dalam sebuah volume lalu lintas surveinya kita butuh tahunya itu sebenarnya jam puncaknya aja. Sekarang kan ada teknologi GPS Google Maps ya. Nah, kita tahu jam-jam itu kita selidiki jam berapa saja dia merah sebelum kita turun ke lapangan. Supaya kalau kita turun ke lapangan kan takutnya salah dan lain sebagainya kan. Kita lihat dulu di Gmaps dalam seminggu sebelum kita mau turun ke lapangan jam puncak berapa saja yang ada. Umpamanya dari pagi itu fluktuatif mulai dari jam 5 pagi sampai jam 7, besoknya jam 6 sampai jam 7. Oke, berarti kita ambil deviasinya, kita survei dari jam 5 sampai jam 7. Formulir ini nih ada ini formulir surveinya. Jadi kita masukkan ini biasanya panjang sekali tergantung jamnya. Per 15 menitan kalau mau manual, kalau kita menggunakan kamera kita tinggal letakkan kamera setelah kita tahu jam puncaknya. Jam puncaknya dari situ supaya di lapangan kita tidak salah. Nah, kalau ini adalah formulir survei perhitungan lalu lintas. Setelah kita tahu tadi hasilnya, kita rekap ke dalam formulir survei perhitungan lalu lintas. Ada berapa sih sepeda motor? Ada berapa? Kalau yang ini kan surveinya hanya total centang-centang aja kan. Oh ini berapa, ini berapa, ini berapa karena banyak sekali jenisnya menurut kendaraannya, total kendaraan, kemudian kendaraan tidak bermotor juga harus ditulis dan berapa. Maka ini ditotal. Direkapnya dalam formulir ini. Kita rekap hasil perhitungannya. Yang tadi itu. Kurang lebih begitu. Pas di pendataan tuh walaupun sudah menggunakan kamera gitu, tapi masih ada kendaraan yang terlewat. Itu gimana? Oh, maksudnya kendaraan yang terlewat tidak terlihat gitu atau bagaimana? Ya, jadi misalnya dalam mingguan tuh, ya misalnya banyak mobil nih, kita udah ngitung, kalau udah cross check sama kamera juga, tapi ternyata itu datanya nggak lengkap gitu. Oh, oke. Jadi kalau kita mau satu isyarat kita pakai kamera itu harus lebih tinggi dan menjangkau. Jadi nggak bisa kita langsung rumah hari itu survei. Pertama kita cek dulu selain GPS dan puncaknya. Nah kalau kita nggak kelihatan harus lebih tinggi. Seumpama di situ ada bangunan paling tinggi hotel, itu harus paling tinggi hotel. Nah kadang kan kita tahu dimensinya ya dari atas. Yeah. Kita lihatnya kan dari perspektifnya itu. Jadi kayak kamera CCTV. Oh iya. Jadi surveinya kayak CCTV di traffic light. Nah positioningnya harus seperti itu, wajib. Karena kalau tidak itu tidak bisa terlihat kayak tadi yang dirimu sampaikan. Pasti ada miss dan errornya. Jadi kameranya seandainya contohnya seperti di muda gitu ya, itu kan harus semua ada di depan dan arah. Kita harusnya dari depan dan arah itu sehingga yang kita hitung adalah yang dari depan dulu. Itu kan pasti terlihat itu dari depan. Nah pada saat kita hasil survei itu memang dilihatnya harus teliti satu. Cara surveinya begitu di lapangan, tidak boleh meleset. Makanya sekarang manual pakai counter dan sebagainya sudah dihindari. Masih bingung nggak? Udah ada sebenarnya. Terus gimana nanti kalau volume lalu lintas yang digunakan dalam simulasi waktu tempuh dan antaran itu, bagaimana volume lalu lintas digunakan dalam simulasi waktu tempuh dan antrian pada persimpangan bersinar. Oh, oke. Itu nanti ada lagi perhitungannya. Jadi kalau kita mau volume itu volume kalau kita mau ngitung waktu tundaan nanti akan ada lagi perhitungan di simpang. Itu kan kita tahu dulu volumenya, belok kanan, belok kirinya berapa yang melewati, dan jalan apa yang mau kita bangun, arterinya dan lain sebagainya, berapa luas simpangnya, jenis simpangnya apa, simpang 3, simpang 4. Nah waktu tempuh itu nanti ketika sudah ada si traffic light-nya, sudah apilnya. Jadi hitungnya dari situ, beda perhitungannya lagi nanti. Jadi volume lalu lintas ini untuk menentukan desain simpangnya mau simpang apa. Baru itu dulu, itu fungsi volumenya. Demikianlah pemaparan saya mengenai PDD UKPT Pengajaran untuk mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.